pemirsa, saya Philip Mantova dalam acara Before 30. Semoga ucapan saya hari ini mendatangkan berkat yang besar dalam kehidupan Anda. Tahukah Anda bahwa mulut kita berkuasa untuk membangun dan meruntuhkan? Dalam episode yang satu ini, kita akan belajar bagaimana menggunakan mulut kita sebagai senjata kebenaran yang mendatangkan berkat yang besar bagi diri kita maupun bagi orang lain. Pastikan Anda tetap bersama kami, sebab perubahan yang besar sedang menanti hidup Anda. Tetaplah menyaksikan. Mari-mari ya. All of my days I worship you. All of my life I sing the truth. You have thrown the darkness away. Sing it like a man. I believe it's a brand new day. Darkness away. I believe it, and I believe it's a brand. I got suara mo. This is the time to bring praises to the King. Oh yeah, it's the. This is the time to sing praises to the King. Sing it out. Tuhan, kami percaya ini adalah hari yang baru, generasi baru dibangkitkan. Amen. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Angkat suaramu. This is the time. Sing holy is the Lord. One more time, one more time.
Here we go. This is the time to bring praises to the King. Oh, yeah. This is the time. Hey, hey. Yang siap menyembah Tuhan, angkat suara memang. Yeah, yeah. This is the time to bring praises to the King. Sing it out. Oh, He's the Lord. This is the time to sing praises to the King. Holy is the Lord. Holy is the Lord. We sing holy, holy is the Lord. Amen. We come to worship you. We come to worship you. Oh my God. Semua yang cinta Tuhan katakan yeah. Coba. 1, 2, 3. Come on, come on. Yeah, yeah. Katakan jalan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Hey.
Kita akan belajar firman Tuhan, judulnya The Various Words of God. Berbagai macam perkataan Tuhan. Berarti tidak hanya satu macam, tetapi berbagai macam sekalipun sumbernya satu, yaitu Tuhan Yesus dan firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Kita baca bersama-sama ayatnya di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Katakan yang keras, amin. Katakan, pakai perkataanku ya Tuhan. Katakan, pakai perbuatanku ya Tuhan. Untuk mengubah hidup banyak orang. Untuk memuliakan namamu. Amin. Katakan pada orang sebelahnya, hidupmu akan dipakai oleh Tuhan. Ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Berarti circulating among you. Berarti seperti virus tular menular. Jikalau kita masuk ke sebuah ruangan yang ada orang pengidap influenza, saya pastikan udara di sana kotor. Penuh dengan virus yang menyebar. Firman Tuhan lebih daripada segala virus. Firman Tuhan justru bisa menyembuhkan orang sakit. Berarti firman Tuhan itu luar biasa hidup. Firman Tuhan itu diilhami oleh Roh Allah, hembusan Roh Kudus. Dia lebih cepat menyebar asal ada orang yang mau menyebarkannya. Dia lebih cepat untuk mempengaruhi orang asal ada orang yang mau membayar harganya. Tuhan tidak mencari sebuah bejana yang sanggup. Tuhan mencari bejana yang mau untuk menjadi saluran perkataan Tuhan di antara orang-orang di sekitar kita. Kita harus menjadi orang yang rajin mengucapkan firman Allah kepada orang lain. Harus rajin. Kalau kita mau melihat Tuhan memakai hidup kita, hati-hati gunakan mulut kita. Hati-hati gunakan bibir dan lidah kita. Oleh karena perkataan kita, kita akan dibenarkan kata Alkitab. Tapi juga oleh karena kata-kata kita akan dihukum kalau kata-kata kita sia-sia. Kalau kita mau hidup kita diberkati, dipromosi oleh Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh hidup kita berkemenangan, dimulai dari pengakuan mulut kita. Kita punya satu kuasa yang sudah menempel di tubuh kita. Layaknya sebuah nakoda yang mengendalikan seluruh kapal. Meskipun dia kecil, dia bisa mengendalikan dunia. Kalau dia disalahgunakan, maka dia disulut oleh api neraka dan setan-setan di neraka untuk mengadakan penghancuran. Barang kecil yang melekat di tubuh kita itu namanya mulut kita. Semua orang punya mulut. Semua orang punya lidah. Kita mulai dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita yang menempel di tubuh kita. Itulah senjata-senjata rohani kita. Hendaklah perkataan Kristus kaya di antaramu. Bukan bicara tentang pandai mengutip Alkitab. Tetapi bicara tentang lifestyle of godly words. Sebuah gaya hidup kata-kata yang memuliakan Tuhan. Kata-kata yang betul-betul ada Tuhan di dalamnya. Sekalipun tidak selalu berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Mari kita lihat sekarang ayat 16 itu saya lanjutkan. Sehingga kamu dengan segala hikmat, katakan hikmat. Mengajar, katakan mengajar. Dan menegur, katakan menegur. Seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian. Katakan mazmur dan puji-pujian.
dan nyanyian rohani. Katakan rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Katakan syukur. Ada 6 jenis perkataan Tuhan lewat kita. Kata-kata hikmat. Banyak orang mengira bahwa kata-kata hikmat itu adalah kata-kata yang kedengarannya smart. Kata-kata yang kedengarannya pintar. Dan bahasanya tinggi. Sehingga banyak orang tidak berani percaya bahwa hidupnya bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kata-kata hikmat kepada orang-orang di sekelilingnya. Karena mungkin Anda merasa aku pendidikannya kurang tinggi. Saudara, justru sebaliknya, kata-kata hikmat itu justru simple. Tetapi bisa menjawab kebutuhan orang. Kata-kata hikmat itu justru tidak panjang. Bahasanya bukan muluk-muluk yang tinggi. Tetapi dengan sedikit berkata-kata, kan karena kata-kata itu diurapi oleh Roh Kudus lewat hidup kita, maka kata-kata itu bisa menjawab kebutuhan orang lain. Dan kalau itu diulang next time, gak tentu kuasanya sama. Dan gak tentu ada orang yang diubah. Berikutnya apa? Mengajar. Ada juga jenis kedua, kata-kata pengajaran. Amin. Kata-kata pengajaran itu apa? Kata-kata pengajaran adalah penjelasan tentang sebuah kebenaran di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, yang dijelaskan dengan sangat efektif. Minta sama Tuhan, the gift of explanations. Mampu untuk menjelaskan. Saudara tahu enggak? Lewat kata-kata segalanya itu jadi. Karena itu hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ya. Haleluya. Lalu habis itu apa? Tegur. Lihat ya. Segala hikmat mengajar dan menegur seorang kan yang lain. Ketiga, kata-kata teguran. Apa itu kata-kata teguran? Alkitab ajarkan kalau ada seorang saudaramu yang berbuat dosa, panggil dia. Berbicara dengan dia 4 mata, yaitu 2 orang. Kalau dia nggak percaya, kalau dia menyangkal, maka panggil seorang saksi sehingga Anda bicara dengan dia bukan 4 mata, tapi 6 mata. Lalu kalau dia tetap menyangkal, padahal sudah terbukti, bawa kasusnya ke gereja, maksudnya bawa ke pemimpin yaitu gembala. Menegur itu membutuhkan sebuah keberanian. Asal motivasinya benar, Tuhan sertai teguran kita. Dibutuhkan sebuah keberanian karena kita bisa saja ditolak sama orang. Bisa saja dia marah. Tetapi Tuhan mau mengajari kita juga gimana menegur dengan benar. Menegur orang tua harus dengan lemah lembut. Anggap mereka sebagai orang tua, kata Paulus kepada Timotius. Tapi menegur orang yang setara, anggaplah mereka sebagai saudara, tegurlah dengan kasih. Alkitab ajarkan kalau kita menegur seorang yang berdosa di jalannya, maka kalau dia itu berbalik dari kesalahannya, kita telah menyelamatkan dia dari jalan binasa. Berarti kata-kata teguran juga bisa sifatnya preventif. Yang penting Anda harus percaya bahwa Anda bisa dipakai sebagai alatnya Tuhan. Biarkan yamu adalah ya, tidakmu adalah tidak. Lebih dari itu adalah dari setan. Artinya gak perlu kita kasih embel-embel. Tuhan ngomong begini sama kamu. Tuhan, kalau memang Tuhan bicara, kata-katamu pasti berbobot. Siapakah juru bicara Tuhan terdekat di duniamu? Anda. Karena itu biarkan hidupmu juga berbobot, jangan jadi batu sandungan. Kenapa kita harus menjadi saksi dulu sebelum kita bersaksi? Untuk membeli tiket kesaksian kita. Tiket itu namanya respect. Iman itu tetap timbul bukan dari penglihatan, melihat hidup kita lalu imannya timbul. Tetapi orang melihat hidup kita, mereka mau dengar kita. Dan ketika kita bicara, iman itu timbul dari pendengaran. Di dalam hal menegur, kata-kata itu bisa menghalangi orang masuk neraka. Kata-kata itu bisa mengajak orang kembali ke jalan yang benar. Lalu apalagi setelah teguran? Kata pujian. Kata-kata pujian, mazmur dan pujian di sini bicara tentang the romantic words. Kata-kata yang romantis. Mazmur dan pujian di sini memang bicara tentang nyanyian.
tetapi lebih bicara tentang puisi di dalam kata-kata. Saudara tahu, kadang-kadang untuk kita betul-betul membuat keluarga kita respect, hormat, dan juga mendengarkan suara Tuhan. Tidak selalu kita kutip ayatnya di mana. Kadang-kadang seorang istri betul-betul merasa dibuai dan digendong oleh Tuhan ketika suaminya rajin berkata, I love you. Ya. Ketika seorang istri memuji suaminya karena sikap hatinya dan perlakuannya, tanpa harus mengutip ayat, tanpa harus mengaitkan nama Yesus di dalam perkataan dan pujiannya, adakah Yesus di perkataan itu? Ada. Ada. Karena konteksnya sesuai dengan kebenaran. Kata-kata mazmur dan puji-pujian. Kapan terakhir kali kau memuji orang di bawahmu? Berikutnya apa? Nyanyian rohani. Kata-kata yang rohani di sini bicara tentang doa-doa ke atas. Saya sering diberkati mendengarkan doa orang. Holy Spirit, come and make my heart your home. Wow. Saya ketika mengucapkan itu, kata-kata dalam doa itu, saya percaya itu akan jadi berkat buat banyak orang. Banyak orang akan ditemplak. Ketika orang mendengar kata-kata rohani, jangan takut untuk berkata-kata yang rohani. Jangan takut. Asal hidup kita mengimbanginya. Lalu berikutnya, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kata-kata syukur. Sesimpel ini loh. Thank you. Thank you. Itu perkataan Kristus kalau itu benar. Amin. Sering-sering ngomong thank you. Kalau ada orang mencuri lalu hasil curiannya dibagi dengan Anda, jangan bilang thank you, kembalikan. Tetapi kalau ada orang memberikan kepadamu keluar dari hatinya, belajar katakan thank you. Itu perkataan Kristus juga. Jadikan sebuah kebudayaan. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Yang penting sumbernya adalah Yesus Kristus dan firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Maka perkataan itu menjadi perkataan Kristus yang kaya di antaramu. Lalu kata berikutnya, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang penting di sini juga, selain sumbernya sudah benar, motivasi hati kita harus benar. Sebab sebuah perkataan itu kalau sumbernya adalah Kristus dan firman Allah yang tertulis, Alkitab, kalau dia mengalir melalui hati yang motivasinya benar, perkataan itu diurapi oleh Roh Kudus. Sekalipun tidak ada kata Tuhan di akhirnya atau di awal atau di tengahnya. Motivasi kita harusnya adalah kasih. Perkataan kalau sumbernya benar tapi motivasinya salah akan salah digunakan. Kalau kita tuh mau mengubah hidup orang lain, itu nggak boleh keluar dari ambisi. Itu harus keluar dari kasih dan harus keluar dari rasa syukur. Karena Bapa sudah memberikan putranya yang tunggal untuk kita. Oleh karena itu kita beroleh selamat. Karena kita cuma-cuma menerima keselamatan itu. Kita mau cuma-cuma memberikannya. Orang yang seperti ini mulutnya akan dipakai Tuhan. Untuk menuntun banyak orang berdosa kepada Kalvari. Maukah Anda dipakai oleh Tuhan? Membuat orang banyak mengikut Yesus lewat perkataanmu? Alkitab berkata setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Maukah Anda mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Sebab itu akan mengubah kehidupanmu. Mari katakan, Yesus, Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang seperti Engkau di bumi dan di sorga. Engkau adalah keselamatanku, kebenaranku, Tuhanku, dan Juru Selamatku. Amin. Dan jangan lupa tetap saksikan kami 2 minggu dari sekarang. Dan sampai kita ketemu lagi, ingatlah bahwa Yesus adalah Tuhan. God bless you.